Citrus sendiri saya sebagai motor penggerak atau ya sebagai mungkin bisa dibilang founder. Balik lagi awal mula itu terbentuk studio pribadi, studio patung dari Mas Abdul. Dia selaku salah satu founder juga dari Citrus Studio. Awal mulanya Citrus Studio itu terbentuk karena sebuah acara di Yogyakarta, Jogja Art Weeks namanya. Itu pameran pertama tahun 2021. Kemudian pertemuan dengan teman-teman Citrus Studio sendiri bermacam-macam. Citrus Studio sendiri itu bertempat di Timbul Harjo, dekat kampus ISI Yogyakarta. Nah, sebagian besar anggotanya itu ISI Yogyakarta, tapi seiring berkembangnya waktu, tidak semua anak ISI. Jadi dari luar ISI kami terima sebagai teman, sobat, bisa disebut sobat Citrus. Ada yang dari UNY, ada yang dari UNES Semarang, kemudian ISI Solo juga ada. Kemudian beberapa teman-teman kita yang sempat kita undang di beberapa pameran yang lalu, dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, seperti itu. Citrus Studio adalah kolektif seni di Yogyakarta yang mengeksplorasi media keramik dalam bidang seni. Jadi kami ini adalah kolektif seni yang selain melakukan eksplorasi bentuk, estetika, kami juga melakukan eksplorasi teknis, khususnya teknis pembakaran maupun material. Black symptom itu adalah gejala-gejala hitam yang muncul pada proses pembakaran keramik, di mana pada saat pembakaran itu terjadi yang namanya pembakaran reduksi. Menyoal tentang pembakaran saya tidak cukup banyak tahu, tapi yang saya tahu kalau misal terjadi pembakaran reduksi itu biasanya orang-orang akan menganggap bahwa karya itu gagal karena dianggap cacat dengan adanya bintik-bintik hitam yang muncul. Apa yang biasanya dianggap orang lain sebagai sebuah kegagalan itu menjadi sebuah keindahan yang lain. Nah, dalam pameran ini sendiri kita merespon Black Symptoms tidak hanya secara material atau teknis, tapi juga secara konsep. Seperti salah satunya di karya saya memaknai reduksi tidak secara teknis, namun secara konsep, di mana reduksi atau pengurangan saya artikan sebagai mengambil nafas atau mundur beberapa langkah ke belakang dengan tujuan untuk maju kembali ke depan. Nah, di pameran ini kami juga berkolaborasi dengan seniman-seniman senior maupun seniman muda lainnya dari Jakarta, Bandung, dan juga Yogyakarta. Dalam proses ini sangat menarik karena selain kita eksplor dalam karya bidang keramiknya, kita juga melakukan komunikasi dengan antar seniman keramik. Kemudian kami juga melakukan diskusi-diskusi dengan seniman keramik lainnya, dan tentunya bertukar perspektif dalam keramik itu sendiri, karena mungkin secara awam keramik masih dianggap sebagai benda fungsional saja, padahal keramik bisa menjadi karya seni yang luar biasa. Harapannya itu untuk mengenalkan ke khalayak umum tentang keramik. Pada umumnya kan orang awam mengetahui keramik itu kayak tegel, gentong, dan sebagainya, gerabah. Sebenarnya itu keramik ilmu yang luas dan tidak terbatas. Jadi dapat kita pelajari sampai besok, sampai masa depan yang akan datang, seperti itu. Harapannya kalau dengan pameran ini teman-teman, khususnya teman-teman dari Citrus Studio bisa lebih mempunyai semangat yang lebih lagi untuk terus berkarya, karena memang berkomunitas atau berkolektif itu kan sesuatu yang naik turun ya Kak ya. Ada sekali kita sangat aktif, ada sekali kita cukup lelah gitu. Semoga pameran-pameran yang saat ini ataupun yang nanti akan direncanakan bisa tetap menjaga semangat-semangat teman-teman Citrus dan menularkannya ke teman-teman lain. Harapannya pameran Black Symptoms yang kedua kalinya ini bisa memperlihatkan ke khalayak umum, juga ke apresiator seni, bahwa karya keramik memiliki nilai tersendiri yang tidak bisa dicapai dengan material lain. Selain itu juga keramik mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas
bisa berbentuk dari bentuk yang tidak jelas sampai bentuk yang detail sampai yang realis. Keramik bisa menjangkau itu semua, dan juga keramik mempunyai ciri material yang tidak bisa ditiru dengan misalkan resin atau logam, sehingga bisa membawa nilai dan konsep materi tidak hanya dari segi visual dan tekstual saja. Pameran ini memberikan kita kesan yang baru tentang karya-karya yang berbasis tanah. Jadi perkara tanah ini memang tidak ada selesainya ya. Dari aspek sosiologis, tanah menyimpan makna yang bermacam-macam, mulai dari urusan spiritual, urusan kematian, urusan politik, sampai urusan-urusan rumah tangga dan urusan diri manusia sendiri. Nah, dalam konteks pameran hari ini, saya melihat bahwa anak-anak muda ini tidak berhenti untuk melakukan penggalian perkara tanah dalam konteks kebudayaan populer. Nah, dalam hal ini mereka merespon apa yang menjadi kesenangan mereka sehari-hari, yang profan, yang dekat dengan mereka untuk dieksplorasi melalui medium tanah. Dalam hal ini adalah tanah liat, dan menjadi karya yang kita sebut keramik ataupun gerabah dan sebagainya. Sehingga saya yakin bahwa Indonesia punya kemampuan, anak-anak muda Indonesia punya kans untuk menjadi bagian dari upaya kita menggali perkara tanah dalam konteks kebudayaan secara umum. Jadi tanah hari ini sungguh berharga bukan karena dia dijual atau dibeli oleh orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga dieksplorasi oleh para seniman kita hari ini. Itu, terima kasih dan moga-moga berguna. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya atas pameran teman-teman komunitas Citrus ya. Wah, ini luar biasa dalam artian dari kembangan karya yang ditampilkan di sini itu variasinya luar biasa. Jadi pilihan teman-teman untuk menampilkan karya yang saat ini ada di ruang pamer ini bagi saya apa ya, di luar ekspektasi saya ketika bicara soal karya-karya keramik. Ada hal-hal yang apa ya, bagi saya sangat baru untuk mata saya gitu. Jadi selamat dan saya harap keberlanjutan dari pameran ini. Jadi misalnya ada ada sesi di mana akan lebih dibahas misalnya soal karya ini begitu, dan karena mungkin sekedar masukan, mungkin itu akan jadi sangat menarik begitu. Sekira itu dulu, sekali lagi selamat untuk pamerannya, luar biasa. Saya dengar komunitas Citrus udah beberapa tahun belakangan, dan ketika saya dengar mereka menggelar pameran di Bentara Budaya ini, saya sangat antusias untuk melihat ya sebenarnya perkembangan dari teman-teman itu sekarang sudah sejauh mana, dan ternyata saya sampai di sini sangat terpuaskan melihat perkembangan teman-teman di pameran ini, karena perkembangan seni keramik yang dikerjakan ini sangat mewakili dengan
inovasi-inovasi yang saya bayangkan gitu. Seni keramik hadir dalam bentuk yang instalatif, kemudian ada karya-karya yang art stone ya, itu secara visual menampilkan juxtaposisi yang sungguh unik gitu. Jadi karyanya sangat klasik gitu, secara teknik yang digunakan klasik sekali, tapi secara visual menampilkan hal-hal yang sangat sehari-hari untuk fenomena anak muda saat ini gitu. Jadi di situ saya melihat bahwa seni keramik itu juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Dia bisa relate dengan bahkan topik-topik sosial yang mungkin selama ini muncul dalam medium-medium yang lain gitu, seperti ilustrasi, komik, atau street art. Tapi di pameran ini saya sangat surprise karena melihat itu di salah satu karya teman-teman di sini gitu. Itu saya kira pameran ini sungguh layak untuk dihadiri oleh teman-teman semua.